mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, sesuai warta jemaat yang kita terima bahwa tanggal 2 Agustus tahun 2020 kembali kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka untuk menandai momen penting Hari Pembangunan GKJW. Mengingat begitu pentingnya acara ini, maka kita mesti mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Harapannya, melalui apa yang kita lakukan, yang kita terima, akan memberi dampak yang besar bagi kehidupan kita sebagai anggota gereja. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadat persiapan ini dengan mengambil saat teduh dan janji yang demikian. Ibadat persiapan pelayanan perjamuan kudus menandai peringatan Hari Pembangunan GKJW. Sore hari ini kami lakukan hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita menyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan 3. Indahnya saat yang teduh.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan melakukan permenungan untuk melandasi ibadat kita kali ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari bagian Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu firman Tuhan. Sekalipun sudah sering kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, namun firman Tuhan selalu baru setiap waktu. Baharuilah hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Perkenankan saya baca yang demikian. Oleh LAI ditulis perikopnya hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut untuk merenungkan, mari kita sambut lebih dulu dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama dan 2. Jika jiwaku berdoa. Satu
Demikian Bapak Ibu, lirik lagu Kidung Jemaat 460 mengingatkan kita cara berdoa. Sebagaimana renungan kali ini mengacu pada bagian Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 tentang berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal berdoa sudah menjadi bagian hidup melekat bagi kita orang percaya. Bukan sesuatu yang baru atau asing. Sudah selalu kita lakukan. Toh demikian, bukan berarti menuduh kita kurang paham tentang doa, tetapi akan lebih baik bila kita selalu ingat hakikat doa itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa harus diakui ketika sesuatu dilakukan secara rutin, justru akhirnya bisa kehilangan makna. Sesuatu yang mestinya menjadi kebutuhan penting, justru hanya menjadi sebuah rutinitas tanpa makna yang jelas. Betapa sia-sianya bila demikian. Dengan sikap terbuka, marilah kita belajar kembali untuk mendalami lebih jauh tentang doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dilakukan bukan karena kewajiban, tetapi kebutuhan. Kebutuhan yang vital dan tidak pernah putus. Seperti seorang yang sedang berusaha mewujudkan keinginan. Tidak jemu-jemu untuk melakukan secara terus-menerus tanpa henti. Toh demikian, bukan berarti doa itu memaksakan kehendak. Sebab doa menurut catatan Matius, sebagaimana menyaksikan firman Tuhan Yesus sendiri, bahwa doa sekurang-kurangnya sebagai penyataan seseorang yang sedang meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Doa sebagai penyataan meminta atau memohon perlu didasari keyakinan terhadap pribadi yang dimintai. Dia harus diyakini sungguh-sungguh memiliki sekaligus berkenan untuk memberi. Tuhan Maha Punya. Tuhan Maha Pemurah. Punya segala yang diperlukan manusia. Berdoa adalah ungkapan dan penyataan atas Tuhan yang Maha Punya sekaligus Maha Pemurah. Yang kedua, doa sebagai penyataan mencari sesuatu. Dasar yang perlu dimiliki adalah keyakinan dengan berusaha. Seseorang akan mendapat bersama usahanya itu. Doa tidak harus meninggalkan usaha. Doa sekaligus meneguhkan seseorang untuk sanggup terus berupaya dengan keyakinan bahwa apa yang dicari memang sungguh ada. Doa bukan imajinasi, tetapi realistis.
Maka ketika seseorang berdoa, ia harus sadar bahwa apa yang ia ucapkan dalam doa adalah sungguh-sungguh realistis. Yang ketiga, doa sebagai penyataan sebagaimana orang mengetuk pintu rumah orang lain. Pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam oleh pemilik rumah. Memberi pemahaman bahwa otoritas ada pada sang pemilik rumah. Orang dari luar tidak bisa memaksa membuka pintu itu dengan mendobrak. Bila demikian, doa tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai ungkapan penyerahan kepada otoritas Tuhan. Doa bukanlah pemaksaan kehendak, tetapi lebih dari penyerahan kepada Tuhan atas apa yang diperlukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian sesungguhnya bila kita berdoa. Hari ini kita sengaja dan sudah bersama rencana kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Perjamuan kudus yang telah tersedia bagi kita agar sungguh-sungguh memberi wibawa yang besar. Kita perlu berdoa. Banyak hal yang sedang kita perlukan. Namun yang terutama dan pokok kali ini adalah tentang kebutuhan sebagai gereja di Gereja Kristen Jawi Wetan. Peran dan tanggung jawab GKJW di tengah-tengah dunia ini cukup besar. Tidak akan mungkin dapat kita penuhi tanpa peran dan izin Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja sendiri. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa untuk tugas panggilan ini, sekaligus untuk perjamuan kudus yang akan kita terima nanti pada tanggal 2 Agustus 2020. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita masuk dalam doa pendadaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar panggilan-Mu melalui Gereja Kristen Jawi Wetan untuk kembali menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka menandai hari pembangunan GKJW. Betapa kami sadar sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang hidup tinggal di bumi Jawa Timur, penuh dengan peran dan tanggung jawab yang tidak ringan. Kehadiran kami Gereja Kristen Jawi Wetan kiranya sungguh-sungguh mampu menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, Engkau tidak putus-putusnya untuk selalu meneguhkan, memberi kami berbagai-bagai pengharapan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, termasuk melalui pelayanan perjamuan kudus, menandai kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Demi berkat yang terkandung dalam perjamuan kudus,
Hari ini sengaja kami melakukan pengujian hati. Kiranya Tuhan berkenan menyelidiki hati dan pikiran kami masing-masing sebagai anggota Gereja Kristen Jawitan, terkhusus di Jemaat Kertosono. Mampukan Tuhan kami terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini dengan penuh khidmat dan hormat, supaya layak Engkau sendiri yang berkenan dan mampu melayakkan kami. Tuhan, berbagai kekurangan yang masih ada pada kami akui semuanya. Tuhan sudah melihat semuanya. Kami tidak bisa menyembunyikan sedikit pun. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita teguhkan Bapak Ibu dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Saatnya kita akan bersama-sama menghimpun persembahan syukur. Kita himpun teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 450, bait yang kelima saja. Tuhan Yesus tolonglah. 450, bait yang kelima. Mari Bapak Ibu, persembahan kita bawa di dalam doa, sekaligus kita akan menutupnya dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah berkenan membimbing kami dalam ibadat ini, terutama mengenai hal doa, agar setiap kami berdoa sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan.
Bersama ini kami bawa persembahan kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan diri kembali untuk persiapan yang sudah berlangsung kali ini. Persiapan pelayanan perjamuan kudus bagi kami, baik yang secara offline maupun yang online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan, persiapan yang sudah kami lakukan ini menguatkan kami untuk memelihara kesucian yang sudah Tuhan berikan hari ini. Sementara Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang belum bisa ikut persiapan sampai hari ini, kiranya Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan supaya tidak ada satupun yang tertinggal menerima anugerah Tuhan dalam perjamuan kudus tanggal 2 Agustus yang akan datang. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pelayanan perjamuan kudus di Jemaat Kertosono yang akan datang, terkait dengan berbagai fasilitas ubur rampe yang harus kami siapkan, mulai dari roti, anggur, dan alat perjamuan yang lain. Kami serahkan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengkuduskan, supaya semuanya berkenan di hati Tuhan. Tuhan, betapa kami saat ini masih terkurung di dalam situasi pandemi COVID-19. Sungguh-sungguh menjadi pergumulan kami yang serius. Kami ingin segera menyikapi, lebih-lebih segera untuk bisa terbebas dari kungkungan ini. Hanya kuat kuasa Allah yang kami yakini mampu membebaskan kami semua dari belenggu pandemi. Biarlah Tuhan berkenan untuk selalu memberkati dan memberikan kami kekuatan. Melalui tim gugus tugas yang sudah dibentuk, Tuhan berkenan memberkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita tutup ibadat persiapan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait yang keempat saja, dalam pergumulan di dunia. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama undur dari tempat kita masing-masing. Pulang kembali ke rumah kita masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarga, berbagi kasih di sana. Dan selalu ingat bahwa masa-masa ini kita perlu
terus memelihara kesucian hidup sampai pada saatnya Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan anugerahnya, terutama dalam pelayanan Perjamuan Kudus tanggal 2 Agustus 2020 yang akan datang. Mari kita undur dengan menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa berkarya bersekutu di tengah-tengah perjalanan hidup saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam persiapan pelayanan Perjamuan Kudus. Akan kita terima nanti pada tanggal 2 Agustus 2020, masih secara online. Maka dengan sangat kami memohon ketenangan Bapak Ibu untuk beribadah di rumah masing-masing sekaligus menerima pelayanan Perjamuan Kudus di rumah masing-masing. Selamat untuk kita semua. Sampai kita ketemu dalam Perjamuan Kudus tanggal 2 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati dan selamat malam.